Sani, selamat pagi, salam sehat. Apa kabar Pak Sani? Selamat pagi Mbak Ocha, selamat pagi RRI, dan salam sehat untuk kita semua. Puji Tuhan hari ini kabarnya sangat cerah dan ende lagi cerah juga. Ya, ini kami tim redaksi pagi mau menyampaikan selamat ulang tahun ya untuk Direktur PDAM nih, panjang umur, sehat selalu. Selamat juga PDAM WTP untuk tahun ini. Terima kasih RRI semuanya. Baik, Pak Sani, saya juga mengucapkan selamat dulu ya untuk yang kedua kalinya. Ketika kemarin sebelum-sebelumnya kita sempat dialog dan Pak Sani ingin ya sekolah harus maju, harus mulai kalau bisa PCR gratis untuk siswa-siswanya. Nah, sekarang terjawab dengan vaksinasi untuk seluruh pelajar. Komentar dan tanggapannya Pak Sani sebagai ketua komite, silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, negara telah hadir hari ini ketika keluhan anak bangsa menyangkut kepedulian kita terhadap generasi penerus bangsa yang pernah kita dialog di RRI sebulan yang lalu. Yang kedua, apresiasi kami sebagai orang tua kepada TNI Polri, kepada tim gugus dan Bupati Ende yang hari ini telah berjuang untuk menurunkan level pandemi COVID ini. Apresiasi dan terima kasih yang sangat tinggi yang harus kami berikan. Yang ketiga, khusus untuk Polri dan Polres Ende yang hari ini dengan program Mobil Senyum. Go to School, begitu? Iya, Mobil Senyum juga. Oke, senyum. Nah, ini kami sangat bahagia, kami sangat bangga dan kami harus mendukung program ini. Tetapi kita tidak hanya atas memberi imun, karena imun namanya vaksin ini kan memberi imun tubuh. Tetap protokol kesehatan kita awasi, kita jaga dan tetap kita taati. Yang berikut jangan lupa vaksin pertama ini sangat reaktif dan sangat sensitif dengan dengan COVID itu sendiri. Malah kita harapkan ketika vaksin pertama ini kita tidak boleh lengah juga untuk swab. Sehingga anak-anak kita itu terjamin 100% terbebas dari COVID-19. Berarti PCR-nya harus tetap standby ya untuk berjaga-jaga selalu ya Pak Sani ya? Tetap kita lakukan. Karena apa? Tadi saya sudah bilang, ini menurut ahli, saya juga hanya baca di media, dengar di pemberitaan, bahwa vaksin pertama ini kan belum terjamin bahwa kita akan terhindar dari COVID. Iya, tidak terpapar. Vaksin pertama ini kan masih penyesuaian dengan tubuh kita, sehingga kita tidak bisa hanya berhenti di vaksin pertama, tetapi pemerintah juga untuk mengantisipasi kita tetap melakukan swab atau PCR. Baik. Itu betul. Berarti itu pemerintah. Untuk sementara selama menjalani vaksin pertama dan menunggu proses pelaksanaan vaksin kedua, PCR tetap berjalan. Kemudian yang paling pasti protokol kesehatannya harus tetap ketat seperti level-level sebelumnya ya Pak Sani ya? Iya, seperti itu. Nah, baik. Ini tadi ada pendengar kita Pak Sani yang berharap agar kalau bisa targetnya di Desember ini seluruh pelajar di Kabupaten Ende sudah tervaksin sehingga 2022 itu anak-anak masuk sekolah sudah benar-benar bebas dari ancaman COVID, Pak Sani. Itu harapan kita semua, harapan saya, harapan orang tua, harapan masyarakat, dan juga harapan bangsa ini, harapan pemerintah Presiden Jokowi ini. Jadi harapan ini harus diikuti dengan kerja-kerja nyata. Ketika hari ini divaksin 28 hari atau 30 hari atau ya sesuai standarnya pemerintah atau kesehatan, kapan harus segera untuk melakukan vaksin kedua? Karena ya menurut yang kita baca saja, yang kita dengar bahwa
Ketika kita sudah masuk vaksin kedua, itulah posisi kita sudah begitu siap. 97-92% imun kita ini sudah mampu untuk melawan virus yang ada di dalam tubuh kita. Baik. Terutama virus COVID itu. Dan ini sesegera mungkin harus dipersiapkan. Sekarang pemerintah silakan untuk membelanjakan uang apa saja, berapa saja untuk pengadaan COVID dan pengadaan PCR, pengadaan seluruh, baik untuk vaksin seluruh pelajar, SMA, SMP, bahkan sampai dengan SD. Baru berikutnya siap PCR dengan standar-standar tertentu. Baik. Dan kita jamin di akhir Desember masuk di 2022 ND khususnya ya pada umumnya juga Indonesia ya para pelajar kita sudah siap bertarung melawan COVID karena tubuh kita sendiri sudah terimunisasi. Baik. Seperti itu. Iya. Baik. Nah, Pak Sani ini sebagai ketua komite, sebagai perwakilan suara-suara dari orang tua, yang paling ingin disampaikan untuk tim gugus tugas, untuk lembaga pendidikan, untuk sekolah ini apa Pak Sani? Boleh disampaikan? Baik ya, terima kasih Mbak. Untuk sekolah, pertama tetap kita taat protokol kesehatan. Oke. Tetap taat protokol kesehatan. Yang kedua, kita harus mengingatkan orang tua. Sekolah hanya bisa mengawasi anak kita posisi ada di sekolah. Ketika anak itu pulang dari sekolah, itu tidak diawasi oleh sekolah. Dan itu menjadi tanggung jawab orang tua untuk mengawasi anak-anak ini harus hindari terus kerumunan. Ketika dia pulang sekolah, dia tetap berkerumun dengan teman-teman, tetap mereka tidak hindari protokol kesehatan, ini juga dampak untuk terkena kembali. Jadi untuk sebelum sampai pada vaksin kedua, kita harus tetap mengawasi begitu ketat anak-anak kita ini. Baik. Dan sekolah mengawasi di sekolah, sesudah itu orang tua segera mengawasi untuk mengontrol anak kita. Hindari dulu permainan-permainan yang menyebabkan kerumunan. Itu harus kita hindari. Tetap cuci tangan, tetap menggunakan masker. Tidak boleh dulu jajan di mana-mana. Ini penting untuk kita semua. Untuk gugus tugas, saya pikir selama ini kerja-kerja mereka sudah maksimal. Dari level 4 ke level 3, hari ini level 2. Minta maaf. Tuhan memberkati, besok mungkin sudah dengan level 1. Amin, puji Tuhan. Tidak. Apresiasi kita, terima kasih kepada gugus tugas, kepada pemerintah Kabupaten Ende, Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, kami orang tua murid, kami masyarakat Kabupaten Ende memberikan apresiasi. Tapi jangan lupa, jangan berhenti hari ini saja. Vaksin untuk seluruh anak bangsa ini yang ada di tingkat SMP, SMA, bahkan tingkat SD. Itu penting. Dan jangan lupa pengadaan alat PCR itu penting karena vaksin ini tidak, sekali lagi, vaksin ini tidak dia hanya bisa untuk kekebalan sementara. Tidak berarti bahwa penyakit ini tidak bisa menyerang kita. Saat tertentu dalam posisi kita, imun kita sudah hilang, pasti akan terdampak lagi. Sehingga kita tetap menjaga seluruh protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Ini kekhawatiran dari orang tua ya Pak Sani ya? Siap, betul. Berarti sistem transportasi antar jemput anak itu yang harus dipastikan dengan baik oleh orang tua Pak Sani? Ini yang harus ada pertemuan antara orang tua dan sekolah dan komite, melalui komite. Untuk soal mekanismenya, dari sekolah itu ada penjemputan atau orang tua yang bersangkutan dan sebagainya. Ini harus soal teknisnya kita harus diskusikan bersama para pihak ini. Gitu. Baik. Jadi untuk sementara ini sebelum kita memastikan bahwa semua anak-anak kita sudah divaksin tahap kedua, ini jangan lengah ya, jangan takabur ya, apalagi anak-anaknya ya. Betul sekali. Jangan sampai kita senangnya sementara saja, nanti kita malah PPKM-nya perpanjang lagi nanti. Iya. Karena apa? Karena penyakit ini, virus ini sudah berkembang sesuai perkembangan zaman.
Ketika kemarin virus jenisnya A, sekarang virus jenisnya B, terakhir ada virus yang sangat berbahaya lagi. Ini apa? Kita harus tetap berhati-hati. Kita harus tetap berhati-hati dan tidak boleh lengah dengan urusan COVID ini. Kita harus terus berperang melawan dia. Begitu. Baik, Pak Sani, ini usulan yang bagus bagaimana orang tua, komite dan sekolah harus bertemu untuk membahas bagaimana sistem transportasi anak selama pembelajaran tatap muka kembali sudah diaktifkan dan ini masih terbatas, kemudian vaksinnya masih kita jalankan. Iya, betul, betul, begitu. Baik, Pak Sani. Baik, Sani, adakah mungkin catatan lagi sebelum kita akhiri 1 menit? Silakan, Pak Sani. Catatan saya untuk pemerintahan Kabupaten Ende, minimal harus menganggarkan per zona untuk PCR-nya. Untuk PCR-nya harus anggarkan per zona, karena COVID ini tidak berhenti. Dia akan berada terus selama bumi ini ada. Ini virus tidak akan mati. Ini persoalan antisipasi dari pihak negara, kita tetap selain vaksin dan peralatan vaksin lainnya, juga tetap peralatan PCR harus kita adakan walaupun per zona. Dan ini kita akan intensitasnya semakin jauh semakin rentang waktunya kan kita bisa kalau hari ini seminggu sekali atau sebulan sekali, semakin lama semakin panjang rentangnya, dan begitu. Untuk memastikan dan menjamin bahwa anak-anak kita, terutama anak-anak sekolah yaitu SMP, SMA, SD, mereka benar-benar terbebas dari COVID-19. Mungkin itu catatan saya terakhir untuk kita semua, para pihak dan para pengambil kebijakan yang ada di Kabupaten Ende ini. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Sani sudah bergabung bersama RRI pagi hari ini untuk waktunya. Terima kasih juga. Salam sehat. Salam sehat. Justinus Sani, Ketua Komite SMA Alsiora, mewakili dialog interaktif kita pagi hari ini, mewakili suara orang tua. Beliau menekankan agar sedapat mungkin pemerintah tetap menyediakan layanan PCR bagi seluruh pelajar selama proses pelaksanaan vaksin tahap 1 ke tahap kedua dan sampai benar-benar memastikan 100% seluruh pelajar di Kabupaten Ende sudah melaksanakan vaksin kedua. Dan pendengar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, saya Rosada Lima dan pengarah acara Veranda Garus, kami undur pamit. Terima kasih dan selamat pagi.